Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program Sosok Prestatif 2024 Kamadiksi Universitas Diponegoro. Nah, sebelumnya aku ingin perkenalan singkat. Aku Abimanyu Ahmad Azizi. Aku dari program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan sebagai staf muda Riskel. Nah, oke, aku akan jelasin apa itu sih sosok prestatif. Sosok prestatif adalah sebuah wadah apresiasi bagi mahasiswa KIPK Universitas Diponegoro yang berprestasi. Nah, kali ini aku juga enggak sendirian. Aku ditemanin sama Mas Rey. Ya, gimana kabarnya Mas Rey? Ya, syukurlah sehat. Abis sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Rey, mungkin teman-teman yang lainnya masih belum kenal Mas Rey. Mas Rey bisa perkenalan singkat dulu. Oke, siap. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman di Kamadiksi atas kesempatannya. Jadi di sini aku bisa sharing sama teman-teman. Dan di sini sebelum mulai aku izinkan aku buat perkenalan diri dulu. Kenalin aku Reynold Halus Vester, bisa dipanggil Reynold. Aku dari program studi Teknik Kimia angkatan 2020 dan aku asalnya dari Semarang. Mungkin itu aja perkenalannya. Iya, Mas Rey. Hmm. Aku juga mau ngucapin terima kasih Mas Rey udah nyempetin datang pada sosok prestatif kali ini. Nah, Mas Rey, tadi kesibukan sebelum ke sini ngapain aja Mas Rey? Oh ya, buat kesibukannya, sebenarnya di sini aku, baru saja wisuda, maaf baru saja sidang maksudku, dan, karena aku udah nggak ada kegiatan, di sini aku selain sebagai mahasiswa, aku juga ada kerjaan sambilan sebagai asisten dosen dan juga sebagai asisten laboratorium di teknik kimia. Jadi setelah sidang ini aku masih tiap hari ke kampus buat ngebantu dosen buat tergantung apa yang diminta nanti aku kerjain. Terus sambil nunggu-nunggu apply pekerjaan itu aku ngelakuin itu. Jadi kesibukanku cuma itu aja sih. Oh, berarti sekarang kesibukan habis sidang sambil Mm, nunggu wisuda ya. Nah, betul. nah ini wisudanya di gedung baru ya? Ya, betul. Betul. Lumayan nih jadi orang yang pertama kali nyobakin. Nah, terus mungkin aku langsung masuk ke Mm. pertanyaannya ya Mas Rey. Oh ya, boleh boleh Nah, silahkan. terus Mas Rey, bagaimana Mas Rey Mm. menemukan motivasi untuk tetap berprestasi dari untuk Mm. berprestasi di tengah kesibukan akademik ataupun kehidupan Mas Rey gitu? Oke, jadi Nah, motivasi ya. heeh. Teman-teman kalau misalkan boleh aku cerita, hal yang jadi motivasi utamaku itu jelas diri sendiri karena semuanya itu dimulai dari diri sendiri. Jadi waktu pertama kali aku awal masuk kuliah di sini kan dulu waktu daftar Undip tuh aku di SNMPTN nggak keterima, di SBM nggak keterima, kemudian di SPUB juga nggak terima. Aku baru keterimanya di UM. Itu aku agak marah sama diri sendiri kayak masa sih aku cuma bisa keterimanya di UM aja kayak bener-bener yang last gitu loh. Udah sempet gagal 3 kali. Nah terus akhirnya kayak aku bikin semacam denda bagi diriku sendiri. Pokoknya kuliah ini nggak boleh cuma kuliah aja, nggak boleh asal masuk kelas terus UTS, UAS dan sebagainya selesai gitu. Pokoknya harus ada sesuatu yang bisa dibanggakan, sesuatu yang lebih ditonjolkan. Salah satunya adalah prestasi. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua adalah lingkungan. Kebetulan di sini kan aku ada di lingkungan yang bagus buat prestasi ya, yaitu di teknik kimia. Aku pas jadi maba itu ngelihat kating-katingku banyak banget yang ikut lomba terus menang. Terus itu kan istilahnya jadi kayak FOMO gitu kan. Iya betul. Em, dan itu bisa jadi semacam motivasi buat diriku sendiri buat gimana sih caranya biar aku bisa nyusul mereka. Dan yang terakhir dari teman-temanku yang eh, dia juga mereka positif banget buat segala kegiatannya. Jadi kayak eh kita juga sama-sama cari prestasi gitu. Kita sama-sama berkembang bareng gitu buat mengupgrade kapasitas dalam diri itu. Jadi seenggaknya 3 motivasi itu cukup buat membuatku seperti sekarang ini. Wow, sangat memotivasi. Nah, terus aku juga mau Hmm. tanya Mas Rey, kan untuk awal-awal juga kita maba pasti ikut organisasi, Hmm. kepanitiaan. Hmm. Nah, untuk Mas Rey sendiri,
apakah ada pengalaman yang bisa dibagikan Mhm. untuk kita membagi waktu lah dari kegiatan organisasi dan Mhm. akademik tetap jalan? Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi, bagaimana sih cara kita bagi waktu? Dulu waktu aku jadi maba itu kan masih zaman-zamannya Covid ya, bener Iya kan? betul. Zaman-zamannya Covid 2 tahun, Heeh. aku ngejalanin kuliah secara daring dan itu masih ada kegiatan atau organisasi yang harus dilakui. Dan karena online itu aku sengaja ugal-ugalan ikut organisasi gitu loh. Oh, Kayak aku ikut 5 organisasi dalam satu semester. wis. Ada himpunan, kemudian ada LPM, Lembaga Pers Mahasiswa, terus ada yang persekutuan di teknik kimia, kemudian ada juga persekutuan Katolik di Fakultas Teknik, sama satunya lagi itu yang kelompok riset di teknik kimia. Nah itu Oh. seminggu itu aku bisa 5 kali rapat, cuma karena itu online jadinya dan kebetulan waktu rapatnya itu beda-beda gitu loh. Itu sisi bagusnya di online, jadi kita tinggal buka Microsoft Teams, terus tinggal ikut aja rapatnya. Terus habis itu, di teknik itu kan biasa yang namanya praktikum kan, dan Mhm. kebetulan dulu waktu praktikumnya itu, tulis tangan gitu loh, dan jadi kita harus gimana sih caranya kita bisa nyesuaiin organisasi, akademik, terus praktikum gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, caranya bikin timeline atau bikin jadwal sehari-hari. Kayak tapi aku bukan orang yang suka nulis ya, jadi, Iya. ada orang yang dia nulis jadwalnya di agenda gitu, tapi kalau misalkan aku cuma mikir di dalam diriku sendiri, cuma mungkin waktu aku pagi-pagi biasanya aku punya hobi buat termenung, baik itu waktu bangun-bangun atau waktu mandi gitu, biasanya aku kayak suka ngelamun gitu, aku susun jadwal di situ kayak misalnya habis ini aku mau ngerjain PR ini, habis ini aku mau ngerjain laporan praktikum, habis ini aku mau ngerjain job desk-ku di organisasi, habis ini aku mau, ngerjain apalah gitu, dan itu dibuat tertata, cuma ya konsekuensinya, dulu aku yang biasa buat main game gitu kayak harus ngerelain pelan-pelan buat lepas dari game itu. Jadi intinya manajemen waktu yang baik, harus bisa ngeplan, terus harus bisa konsekuen juga. Percuma kamu kalau misalkan bikin jadwal udah terplanning dengan baik, tapi nyatanya, kamu kayak, "Aduh ini godaannya berat, lebih suka main game," gitu kan. Jadinya jadwalmu malah jadi berantakan dan itu efeknya kayak efek domino, nanti bakal di jadwalmu berikutnya bakal lebih, berantakan lagi. Nah, tadi udah disebutin juga kita Mhm. harus buat jadwal, Mhm. maka terus biar lebih tertata lah. Nah, Mhm. tapi kan aku juga sering nih bikin kayak gitu, Mhm. tapi tiba-tiba di tengah perjalanan kita mau disiplin, Mhm. kegoda. Nah, terus untuk Mas Rey apakah ada tips lah? Mhm. Memang kita kan juga udah apa ya namanya, udah nanemin mau disiplin, kegoda, disiplin, kegoda. Ada tips nggak sih Mas Rey? Oke, kalau buat aku sendiri ya itu manusiawi sih, dulu aku juga sering gitu, kayak suka nunda-nunda yang harusnya jam 10 itu udah ngerjain tugas lain tapi malah molor jadi jam 11 karena aku suka scroll Instagram atau scroll TikTok gitu. Biasanya aku pakai sistem, kayak denda gitu ya buat diriku sendiri. Jadi kayak yang aku ngerelain jam tidurku yang awalnya aku harus tidur jam 11 atau jam 12 gitu, eee, jadi aku tidurku nggak teratur, mmm yang penting targetku di hari itu udah selesai. Cuma, ini teman-teman jangan dicontoh kalau misalkan bikin kalian tersiksa, bikin tidur kalian nggak teratur. Yang penting, itu kan buat diriku sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman ada cara yang lebih, sesuai dengan dirinya ya diterapkan gitu. Jangan sampai, kalian, yang karena dengar aku bilang gini terus kalian kurangkan jam tidur kalian, jadi nggak teratur karena itu. Ya itu cuma buat aku itu sebagai dendanya aja, karena aku udah nggak konsekuen gitu. Jadi kayak, ke depannya harapannya aku takut buat ngejalanin dendaku, jadinya aku harus disiplin. Jadi kalau misalkan mau scroll itu bener-bener sebelum tidur. Nah, oke. Jadi gitu teman-teman. Kita harus
kita kasih denda untuk diri sendiri biar kita lebih termotivasi. Nah, terus aku juga baca-baca nih Mas Rey. Mas Mm-mm. Rey juara lomba karya tulis ilmiah. Mm-mm. Nah, Betul. apakah ada tips untuk mahasiswa? Kan ini Mm-mm. misal Mas Rey juara di tahun 2023. Mm-mm. Nah, apakah ada tips? Misal kayak kita maba, kita juga ikut-ikut lomba gituan, Mm-mm. kita gagal. Nah, Mm-mm. cara kita biar bisa berhasil atau bangkit lagi. Oke. Oke, jadi gagal itu biasa. Aku juga prestasi-prestasi yang aku isikan di form bidik misi itu kan cuma prestasi kan. Tapi sebenarnya Nah, yang jadi peserta itu lebih banyak dibandingkan prestasinya. iya. Gagal itu biasa. Yang penting gimana cara kita buat bangkit dari kegagalan itu. Teman-teman jangan takut mencoba. Mungkin ini gagal ya, terus kalian kalau misalkan itu lomba karya tulis ilmiah, biasanya aku minta tolong ke panitia, aku hubungin CP-nya. Ini aku boleh minta transparansi nilainya nggak buat evaluasi timku. Ternyata itu evaluasinya itu ternyata kurangnya di nilai ini. Nah itu jadi perbaikan di selanjutnya, ternyata aku harus ubah gaya penulisannya. Em, nah itu coba terus di yang lainnya. Kalau misalkan berhasil ya berarti itu rezekinya. Kalau misalkan gagal dicoba lagi. Yang penting teman-teman kalau misalkan gagal sekali jangan takut buat ngecoba lagi. Kalau misalkan gagal terus juga jangan takut buat ngecoba lagi. Intinya teman-teman eh, harus ngecoba terus sampai berhasil. Ya itu mungkin itu. Nah, jadi tetap semangat, jangan putus asa. Nah, terus, nah untuk dalam perjalanan Mas Rey meraih prestasi atau memperjuangkan akademik, nah ada nggak sih hal yang mempengaruhi atau paling berkesan bagi Mas Rey dalam perjalanan itu? Hmm, hal yang berkesan ya. Jadi sebenarnya motivasiku buat prestasi ini kan emang diri sendiri kan. Mm. Tapi di samping itu karena aku gagal buat sampai sini di SBM sama SNM, aku mikir kalau prestasi itu emang harus dapetin dan ada sisi lainnya yaitu kalau misalkan kita prestasi itu kan kita tentunya dapat uang pembinaan kan. Iya betul. Nah, eh ini aku di perkuliahan itu aku kan cari uang sendiri gitu dan setelah aku amatin aku nggak terlalu cocok buat kerja jadinya aku cari cara gimana kita bisa sekali dua kali dayung dua tiga pulau terlampaui. Nah salah satunya itu dengan lomba ini. Jadi lomba ini kalau misalkan berhasil itu kan dapat uang dari lombanya kemudian dapat uang dari fakultas banyak hal atau serangkaian hal yang aku lakukan di masa lalu. Nah, tadi kan Mas Rey juga cerita nih kalau ikut lomba dapat reward yang enggak Hmm, kecil juga. Nah, buat cara Mas Rey merayakan pencapaian Mas Rey itu gimana sih? ya. Oke. Buat ngerayainnya sebenarnya aku bukan tipikal orang yang suka selebrasi ya. Jadi mungkin Heeh. aku suka yang pertama bersyukur sama Tuhan aja, kemudian eh, pasti kita dalam hidup punya wishlist kan. Iya, Nah, itu betul. aku kalau misalkan menang lomba biasanya aku mau nurutin satu wishlistku. Misalkan aku mau makan all you can eat gitu. Nah, itu tinggal aku ajak teman-temanku yang lomba bareng itu buat ayo kita ngerayain ini buat ngerayain kemenangan kita. Terus misalkan mau pergi ke sini atau mau healing lah gitu kemana ya tinggal turutin aja. Jadi aku lebih suka buat nurutin wishlistku waktu aku udah ngecapai prestasi atau target yang aku inginkan gitu. Istilahnya self reward lah kalau sekarang itu. Nah, tadi kan juga disebutkan self reward. Nah, Mm-mm. selain self reward, apakah Mas Rey punya tips khusus atau trik untuk mengatasi stres atau menjaga kesehatan selama Oh ya, perkuliahan gitu? oke. Eh, bi- jadi dalam kuliah kita tentunya perlu jaga kesehatan mental sama kesehatan Iya. fisik. Dan itu jadi hal yang aku perhatiin juga selama kuliah karena ya tahu sendiri di teknik itu kan agak berat kan karena kita harus ngerjain laporan ini terus ngerjain itu ditambah aku harus ada kerjaan jadi asdos gitu. Biasanya kalau misalkan kesehatan mentalku down atau aku ngedrop
Aku bakal menepi dulu jadi di semuanya. Jadi kayak istilahnya aku bakal ngilang sejenak, dari semua kesibukan itu, aku bakal nenangin diriku sendiri, aku bakal nata diriku sendiri dulu. Kalau misalkan bener-bener jenuh, biasanya aku ya di situ, tetap nurutin wishlist-ku. Salah satunya yang wishlist yang ringan-ringan lah, kayak misalkan, eee, aku pengen pergi kemana gitu atau aku pengen makan apa gitu. Misalkan aku pengen makan bakso atau pengen lagi ngidam mie ayam gitu, ya aku bakal turutin itu. Pokoknya yang wishlist yang sekiranya bisa buat diturutin lah. Terus buat kesehatan yang fisik, itu harus jaga-jaga aja kesehatannya. Kalau misalkan bener-bener capek, itu aku bakal, pulang ke rumah terus, tidur rehat, bakal hibernasi, yang penting besoknya harus fresh, kembali lagi ke kerjaan, kembali lagi ke realita. Mmm, Kalau misalkan capek pikirannya ya dilepas dulu, pikirkan yang lain, rileks dulu. Yang penting jangan dibuat stres, jangan sampai terbebani dengan semuanya. Oh, jadi kalau misalnya lagi ada masalah, Mhm, kita untuk berhenti atau kita menepikan hal tersebut tidak iya masalah ya? iya. Ya. Yang penting jangan lama-lama, soalnya kalau misalkan kamu ngilang kelamaan, kasihan teman-temanmu. Ya betul. Nah, mungkin kita ada di penghujung pertanyaan. Mhm, Apakah Mas Rey ada saran atau masukan untuk mahasiswa lain mhm. agar mencapai prestasi yang baik seperti Mas Rey? Oke, jadi buat teman-teman, istilahnya mungkin maba atau teman-teman yang lagi di semester pertengahan, teman-teman harus ingat kembali apa tujuan kalian masuk di kampus ini, apa tujuan kalian buat, eee, apakah ada wishlist kalian yang harus kalian selesaikan, yang cuma bisa diselesaikan waktu kalian jadi mahasiswa. Mmm, itu, itu sebentar, jadi kalian harus ingat apa yang jadi keinginan kalian, apa yang jadi tujuan kalian. Itu kalian harus benar-benar wujudkan. Misalkan kalau misalkan aku di awal itu kan aku memang pengen jadi, orang yang berprestasi, kayak aku dulu waktu SMA kan udah beberapa ngikut lomba kan, terus aku pengen lanjutin di perkuliahan ini. Terus ternyata pas perkenalan maba, itu kebetulan karena aku baru orang pertama di keluargaku yang lanjut ke jenjang ini, jadi kayak aku nggak tahu gambaran gimana sih waktu kuliah itu. Jadi waktu perkenalan maba, itu kan dikenalkan program-program kayak program kreativitas mahasiswa, kemudian ada Mawapres. Nah, itu aku jadiin wishlist juga, kayak aku seenggaknya pengen sekali lolos proposal PKM nih, terus, aku seenggaknya mungkin lolos Mawapres tingkat departemen atau tingkat prodi. Nah, itu syukurlah puji Tuhan bisa terlaksana dengan baik, bisa tercapai, terus, teman-teman harus konsisten, konsisten dengan apa yang kalian pikirkan, konsisten dengan apa yang kalian jadikan impian, jangan sampai kalian goyah. Nah, terus kalau misalkan kalian ada kendala, kalian harus benar-benar berpikir bagaimana cara mengeluarkan diri kalian dari situasi itu. Kalau misalkan kalian butuh sesuatu, cari, eee, teman kalian atau cari siapapun lah yang bisa membantu kalian. Kalau misalkan lingkungan kalian toksik, kalian harus benar-benar sadar diri kalau itu memang toksik dan nggak bagus buat kalian. Kalian harus keluar dan cari, teman-teman yang lebih sefrekuensi dengan kalian. Jadi seenggaknya pas kita lulus atau pas kita mau setelah sidang ini, kita mikir dan kita tuh puas kalau diri kita ini udah seenggaknya menyelesaikan atau mencapai 80% dari apa yang kita impikan di awal waktu kita jadi maba itu. Jadi, teman-teman jangan jadi maba, jangan jadi mahasiswa yang cuma, datang kuliah terus pulang kuliah, eee, khususnya buat teman-teman yang penerima KIPK ya, itu kan, kalian kan istilahnya udah dikasih benefit di sini, ada, apa namanya, itunya digratiskan. Ya, UKT. UKT-nya ya, UKT-nya digratiskan, terus buat yang mandiri itu juga nggak, SPI-nya juga udah dihapuskan, terus
dapat uang semesteran juga. Nah itu kan jadi jembatan kalian buat memudahkan kalian tuh yang awalnya kalian nggak memungkinkan buat kuliah, jadi kalian memungkinkan buat kuliah bisa berjalan sampai akhir. Jadi manfaatkan waktu kalian dengan baik. Jangan sampai kalian di akhir terus kalian cuma mikir, wah ternyata waktunya cepat banget dan aku belum ngelakuin apa-apa. Jangan sampai hal itu terjadi dalam diri kalian. Gitu aja. Terima kasih Mas Rey atas sarannya. Ya. Oke, teman-teman, jadi kita apa ya, harus terus semangat, terus jangan sampai melupakan tujuan dan impian kita. Mungkin sampai sini sosok prestatif Universitas Diponegoro 2024. Aku Abimanyu dan Mas Rey izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.